Ayat-ayat ini disampaikan kepada orang Israel pertama kali menjelang kematian anak sulung, satu. Yang kedua, setelah kematian mereka tergesa-gesa diusir oleh Firaun untuk meninggalkan Mesir. Tetapi sebelum mereka meninggalkan Mesir, saya sekali lagi sampaikan, ayat ini disampaikan sebagai ketentuan Paskah yang pertama kali dilakukan oleh orang Israel saat tengah malam menjelang tulah yang Tuhan beri kepada orang Mesir yang dikenal dengan tulah 10 yang menceritakan bahwa semua anak sulung di Mesir bukan hanya hewan dan binatang peliharaan, bukan hanya hewan peliharaan, tetapi secara khusus anak-anak manusia yang sulung, mulai dari anak Firaun sampai kepada anak-anak budak, semua mati. Kecuali anak-anak sulung orang Israel tidak mendapatkan tulah ini. Tetapi tulah yang diberi kepada orang Mesir tidak dikenakan kepada orang Israel karena mereka melakukan persis sama apa yang dituliskan di dalam pasal yang ke-12 kitab Keluaran ini. Dan sebenarnya Paskah ini memperingatkan orang Israel akan hari besar di dalam sejarah perjalanan kehidupan orang Israel, yaitu pembebasan dari orang Mesir. Jikalau tidak ada hari ini, mungkin sampai hari ini Israel sulit untuk menemukan identitasnya. Tetapi dalam pertolongan Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat, mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ini satu karya besar daripada Allah. Mereka ditebus, lalu mereka dibawa keluar daripada tempat perbudakan. Tetapi semua ini bisa terjadi oleh karena ada korban anak domba Paskah. Sekarang saya memberitahu kepada saudara kronologi singkat dari apa yang terjadi menjelang pembebasan orang Israel. Di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan. Pertama, mereka harus memilih anak domba yang usia 1 tahun. Satu, yang jantan. Yang kedua, tidak boleh bercacat. Tidak boleh ada sedikit kekurangan pada tubuh, pada fisik daripada anak domba jantan itu. Jadi secara eksplisit, dua hal itu, jantan dan tidak boleh bercacat. Kalau ada sedikit luka, tidak boleh dipakai. Kalau ada sedikit koreng, tidak boleh dipakai. Harus betul-betul sempurna secara fisik dan harus jantan, tidak boleh betina. Sudah perhatikan, ditentukan oleh Tuhan demikian. Lalu yang kedua, setelah hai orang Israel engkau telah menentukan, selanjutnya engkau harus pelihara selama 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Sebelum masuk pada penyembelihan pada tanggal 14 Nisan itu, engkau harus jaga, rawat baik-baik, ujilah apakah anak domba yang sudah engkau persiapkan ini layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan atau tidak. Jadi ada fase persiapan dan sekaligus fase ujian kelayakan daripada korban yang disembahkan kepada Tuhan. Tidak sembarang korban. Dan tidak disiapkan 1 hari ini, langsung besok dikorbankan atau hari ini, lalu hari ini pula dipersembahkan. Tidak. Butuh waktu persiapan. Lalu yang ketiga, setelah itu, maka korban itu harus disembelih. Korban itu harus mati sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Saya coba untuk runut ini, nanti saya akan sampaikan kepada saudara, kaitan dengan korban anak domba Paskah yang dipersembahkan di atas kayu salib. Seperti dalam Injil Yohanes, seringkali dikatakan, lihatlah anak domba Paskah, dialah anak domba Paskah. Dan persembahan di kayu salib itu, itulah anak domba Paskah. Tetapi sebelum sampai ke sana, Tuhan sudah memberitahu clue demi clue untuk bagaimana nanti korban Paskah dipersembahkan. Dimulai dari yang saya sedang khotbahkan ini. Korban itu harus mati. Tidak boleh dibawa sebegitu lalu kembali kepada pemiliknya. Dia harus dipersembahkan kepada Tuhan dalam keadaan mati. Dan persembahannya jangan di waktu pagi. Harus dipersembahkan di waktu senja. Itu poin yang ketiga. Di waktu senja. Korban itu dipersembahkan kepada Tuhan. Korban Paskah dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang keempat, setelah itu disembelih pada waktu petang, lalu ambillah darahnya dengan hisop. Lalu dengan hisop itu oleskanlah pada tiang atas seperti itu, dioles di atas, lalu pada kedua tiangnya dioles oleh darah anak domba Paskah yang dipersembahkan. Saudara perhatikan, begitu detil Tuhan memberi sampaikan ini kepada orang Israel. Ini adalah tanda perlindungan.
kalau Tuhan tak melihat tanda itu saat Tuhan menulahi orang Mesir, pasti seisi rumah itu akan gempar. Sebab anak sulung mereka pasti mati. Jikalau mungkin ada orang Mesir yang mendengar perintah ini, lalu dia mengikuti dengan cara yang eksak sama, maka anak sulungnya tidak mati. Tetapi kan tidak ada orang Mesir yang melakukan. Semua orang Israel melakukan itu. Maka tidak ada satupun anak sulung di Israel yang mati, baik hewan maupun manusia. Jadi saudara perhatikan, darah domba ada di ambang pintu, ada di tiang-tiang pintu, maka mereka dilalukan dari tulah itu. Lalu yang kelima, selain mereka sudah menaruh itu, secara eksplisit tadi sudah dibacakan bagi kita bahwa mereka tidak boleh keluar rumah sama sekali sampai pagi. Sampai selesai masa penulahan itu, mereka harus diam di dalam rumah. Saudara perhatikan, darah yang ditaruh di ambang pintu itu, dari tiang pintu, itu memberikan keselamatan kepada mereka. Setiap orang yang keluar pasti kena tulahnya. Tetapi Tuhan katakan tidak boleh ada orang keluar dari rumah itu. Itu menandakan ada perlindungan oleh darah. Tapi itu adalah lambang. Lambang daripada apa yang akan terjadi ke depan. Setelah itu firman Tuhan menuliskan bahwa mereka harus makan dengan roti yang tanpa ragi, sayur pahit, lalu mengikat pinggang, lalu harus menggunakan sandal, lalu harus siap dengan tongkat. Ini adalah tanda bahwa mereka sekarang sudah dipisah, kemudian harus bersiap-siap meninggalkan Mesir, siap-siap meninggalkan tempat yang lama, kehidupan yang lama harus siap-siap ditinggalkan setelah Tuhan menolong di dalam pembebasannya. Itu tanda bagaimana Tuhan menjaga umatnya supaya mereka ada keterpisahan yang kemudian mereka hidup berbeda dengan kehidupan orang dunia ini. Setelah itu dikatakan poin yang ketujuh lagi, bahwa korban yang mereka persembahkan itu kepada Tuhan tidak boleh ada sisanya. Kalau seandainya ada sisa, harus dibakar sampai habis. Itu menggambarkan bahwa korban itu adalah korban yang mahal, korban yang suci, korban yang tidak boleh dianggap biasa, dianggap remeh. Itu korban yang mendatangkan keselamatan, korban yang memberikan perlindungan. Bagaimana korban yang sebegini tinggi nilainya dipermain-mainkan oleh manusia? Itu tanda yang Tuhan beri. Dan setelah semua itu terjadi, Allah datang dengan tulahnya. Tuhan menulahi Mesir. Pada akhirnya semua anak sulung mati di Mesir. Setiap rumah menjerit, setiap rumah meratap, setiap rumah menangis dengan suara yang keras. Sebab pusaka mereka, ahli waris mereka, kebanggaan mereka telah diambil oleh malaikat maut. Telah dibunuh oleh Tuhan. Saudara, orang Mesir memandang orang sulung, anak sulung itu sebagai yang perkasa, sebagai keutamaan, sebagai yang lebih daripada anak-anak yang lain. Dia adalah penerus, dia adalah ahli waris, dia adalah keperkasaan di dalam keluarga. Tapi sekarang Tuhan ambil. Oh, mau apa? Yang terjadi hanyalah derita, yang terjadi duka cita yang besar. Mereka menangis menjerit. Lalu di tengah-tengah itulah Firaun menyerah. Kamu hai orang Israel, keluar, kalau tidak kami akan binasa, kalau tidak kami akan punah, akan hancur. Lalu mereka keluar. Tapi sudah perhatikan, waktu Tuhan memberikan tulah ini kepada mereka, lalu Tuhan melihat seperti yang saya katakan tadi, darah di ambang pintu dan di tiang pintu. Tuhan melewati orang Israel. Kata melewati, itu kata kerja dari teks aslinya, kata pasak. Lalu kata bendanya yang dikatakan, itulah Paskah bagi Tuhan, Pesak bagi Tuhan. Pesak Adonai. Jadi waktu Tuhan melewati dalam konteks itu, Tuhan memberi perlindungan, Tuhan tidak menghukum, Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan melewati. Lalu karena satu tindakan Tuhan melewati ini, muncullah, umat Israel, inilah Pesak bagimu. Inilah Paskah bagimu. Lalu Paskah itu terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Sampai di dalam gereja perdana juga menggunakan istilah yang sama, kata Paskah, tentu dengan sedikit perbedaan, tapi itu punya keterkaitan yang erat. Pesak, Paskah. Lalu di dalam bahasa kita Paskah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Pesak, bahasa Yunani Paskah. Lalu dalam bahasa kita Paskah. Dan itu berkaitan dengan pembebasan daripada Tuhan bagi orang Israel.
Tetapi sekarang mari kita perhatikan. Pasca yang kita rayakan dan kita peringati bukan sekedar pembebasan orang Israel dari Mesir. Lebih daripada itu, ada pesan yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita berkaitan dengan tindakan agung yang sudah dilakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan ini yang ingin saya singkapkan kepada saudara. Saya bandingkan perbandingannya dengan apa yang saya sudah katakan kronologinya di dalam pelaksanaan Paskah orang Israel. Lalu sekarang bagaimana kita memaknainya dari sisi penggenapan Paskah yang sejati yang memberikan keselamatan bukan hanya pada orang Israel yang percaya, tapi kepada saya dan saudara, kita memperolehnya. Saya coba untuk sampaikan 5 poin daripada bagian itu. Yang pertama, sesuai tadi kronologinya anak domba dipersiapkan, maka anak domba Paskah sejati juga dipersiapkan. Persiapannya bahkan jauh sebelum terjadi peristiwa Paskah di Israel. Persiapannya terjadi jauh sebelum itu dan terjadi pada saat awal mula penciptaan manusia. Teristimewa saat manusia jatuh dalam dosa. Karena yang butuh Paskah, butuh ditebus dan diselamatkan, bukan orang yang suci, bukan orang yang benar, tetapi orang seperti saya dan saudara yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Seorang seperti kitalah yang mendapatkan kemurahan itu dan yang membutuhkan pertolongan daripada Paskah itu. Maka di dalam desain Allah, di dalam cerita agung yang besar daripada Tuhan, Dia mengukir Paskah sebagai bagian dari karya penyelamatannya bagi kita. Dan itu sesuatu yang sangat ajaib. Sangat ajaib. Pertama, anak korban Paskah, anak domba Paskah dipersiapkan pasca kejatuhan manusia. Lalu Tuhan langsung memberikan janji Paskah itu. Tuhan katakan bahwa dari keturunan perempuanlah akan meremukkan kepala ular. Dari keturunan perempuanlah maka kuasa maut akan ditaklukkan. Dari keturunan perempuanlah maka ada pengharapan dan hidup yang kekal bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kenajisan. Keturunan perempuan, ini janji Paskah pertama. Memang tidak secara eksplisit, karena cara Tuhan untuk menyingkapkan rahasia penyelamatannya, itu step by step. Dan itu progres sampai kesempurnaannya setelah kitab-kitab ini dikumpul. Dan semua lengkap di dalamnya mengenai karya Tuhan bagi kita. Jadi sekarang tidak perlu ada penambahan, oh mimpi dari Adi Jack sebagai firman Tuhan, oh penglihatan dari Adi Jack menjadi firman Tuhan, setara otoritasnya dengan firman Tuhan. Tidak bisa. Karena itu sudah menjadi kesempurnaan di dalam kitab suci yang kita punya hari ini, 66 kitab. Tidak boleh ditambahkan dengan yang lain. Yang lain itu hanya kesaksian, otoritasnya jauh di bawah otoritas kitab suci. Bahkan banyak juga yang menyampaikan, katanya penglihatan, mimpi dan lain sebagainya. Tapi itu apakah teruji atau tidak? Ya sudah. Kita fokus pada Kejadian 3 ayat 15. Tuhan menjanjikan keturunan perempuan. Teks aslinya bicara Zera. Zera, lalu di dalam kesejajarannya dengan bahasa Yunani adalah sperma. Sperma itu dari bahasa Yunani. Diterjemahkan di dalam bahasa kita bisa keturunan, bisa benih. Lalu sudah perhatikan, yang dijanjikan kepada umat manusia di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu adalah keturunan perempuan, adalah benih daripada perempuan. Tetapi secara logika, perempuan tidak mungkin bisa mempersiapkan benih. Perempuan bisa mempersiapkan sel telur, tapi benih untuk mendatangkan penghidupan bukan daripada manusia, bukan daripada perempuan. Itu datangnya daripada laki-laki, datangnya daripada Adam. Tetapi saudara, tidak dikatakan benih Adam yang menyelamatkan manusia. Padahal dia yang punya benih sebenarnya. Justru Tuhan katakan, benih perempuan yang menyelamatkan umatnya. Sekali lagi, ada pendengaran penting di dalam bagian ini. Sebab benih laki-laki tidak mungkin bisa menaklukkan kepala ular, tidak bisa meremukkan kepala ular, karena dia sudah berdosa. Dan dari dosa yang dia lakukan, dia turunkan turun-temurun kepada anak-anaknya. Jadi dosa diturunkan melalui benih yang ditanam oleh Adam kepada anak-anaknya. Terus demikian anak-anaknya tanamkan kepada anak-anaknya. Sampai kepada saya dan saudara, tanamkan benih itu. Terus ditanamkan. Karena dari benih laki-laki. Saudara perhatikan konsep teologi yang disampaikan oleh kitab suci kepada kita. Dengan cara yang ajaib dikatakan demikian. Bukan dari benih Adam.
Karena benih Adam telah dirusakkan oleh dosa. Benih Adam telah terkontaminasi, bahkan telah penuh dengan dosanya. Jadi waktu dia turunkan itu kepada Kain, Kain langsung menunjukkan dosanya. Turunkan itu kepada Habel, kepada Henok, dan seterusnya Enos, dan seterusnya ke bawah, Set, dan seterusnya ke bawah. Itu pula adalah benih dosa. Kalau itu benih dosa, maka tidak mungkin sekali lagi bisa meremukkan kepala iblis, tidak mungkin bisa meremukkan kepala ular. Lalu Tuhan memberi janji, benih perempuanlah. Dan ini yang tidak masuk di dalam logika kita. Kata benih itu sekali lagi, itu untuk laki-laki. Jadi kaum laki-laki pasti punya benih, punya sperma. Dan oleh karena benih itulah, maka nanti akan menghasilkan anak ketika bertemu di dalam kandungan daripada pasangan yang ada sel telurnya. Tapi saudara perhatikan, janji benih itu datang melalui perempuan. Sebenarnya ini menggambarkan bagaimana Tuhan memutuskan dosa itu. Waktu benih itu datang daripada perempuan, di dalam perjanjian baru dijelaskan caranya, Tuhan menaungi Maria, dan Roh Allah membuahi kandungan Maria. Jadi kandungan yang ada, benih yang ada di dalam kandungan Maria, itu langsung dibuahi oleh Roh Kudus. Tanpa campur tangan laki-laki, tanpa ada benih dari laki-laki. Itu benih dari sorga, ditanamkan di dalam kandungan Maria. Benih sorga itulah yang bisa memutuskan dosa yang turun-temurun diturunkan dari anak ke anak ke anak dan seterusnya. Kalau Yesus datang dengan cara seperti kita, maka pasti ada kontaminasi dosanya. Tetapi bersyukur Tuhan datang dengan cara yang istimewa, satu-satunya manusia yang lahir dari kandungan perempuan tanpa benih laki-laki, hanya Tuhan kita. Semua kita yang hadir dalam ruangan ini, dari benih papa masing-masing. Lalu nanti juga dari masing-masing turunkan benih kepada anak-anak. Tetapi itu tandanya bahwa dosa diturunkan dari satu generasi terus. Karena kita semua datang daripada laki-laki. Kita datang dari papa masing-masing. Maka kita pula masing-masing pasti berdosa. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan memutuskan itu dengan cara Tuhan dikandung oleh Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Maka bayi di dalam kandungan itu bayi yang suci. Bukan hanya suci aktual, tapi suci dari original sins. Dari dosa-dosa asali. Dosa-dosa keturunan Tuhan tidak punya. Dan itu dimungkinkan kemudian untuk bisa menjaga hidup tentu tidak berdosa. Kalau kita tidak bisa. Kita dari sananya sudah ada benih dosa. Kita lahir sudah di dalam dosa. Maka saudara tidak perlu mengajar anak-anak berbohong. Mereka tahu caranya. Jangan mengajar anak-anak untuk marah. Mereka tahu caranya. Mereka tahu artinya kecewa. Mereka tahu artinya sakit dan menangis. Yang di dalamnya dipengaruhi oleh dosa. Karena memang benihnya dari benih yang berdosa. Tapi Yesus tidak demikian. Jadi saudara waktu perhatikan persiapan Tuhan luar biasa. Sejak dari permulaan penciptaan, istimewa setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan bahwa kelak akan ada korban Paskah dengan bahasa yang berbeda. Yang kedua, bukan hanya persiapan yang matang, tetapi setelah dipersiapkan jadi manusia, Tuhan harus melewati masa-masa ujian. Selama 30 tahun Tuhan melewatinya. Secara istimewa sebelum Tuhan betul-betul turun dalam pelayanan yang sesuai misinya dan visi yang Tuhan beri, dia harus diuji oleh iblis. Dicobai oleh iblis. Bukan diuji. Dia dicobai oleh iblis. Dan diizinkan oleh Allah Bapa supaya dalam kemanusiaan Kristus dia dicobai oleh iblis. Dari sisi Tuhan, dari sisi Allah Bapa, membiarkan itu sebagai ujian kelayakan untuk satu tugas yang mulia. Dari sisi lain, iblis pergunakan itu untuk menghancurkan. Tetapi semua gagal. Iblis tak bisa untuk menggagalkan rencana Allah. Justru dia yang gagal. Terus setelah melewati masa itu, lalu yang ketiga menyelesaikan misinya dan kemudian klimaksnya di kayu salib.
mati di kayu salib. Dan saudara perhatikan perkataan selanjutnya. Matinya pada jam 3 sore. Bukan pada waktu pagi. Pada 3 petang, Yesus berseru di atas kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara, perhatikan kalimat daripada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nyawanya tak diambil. Nyawanya diserahkan oleh pemilik nyawa. Waktu Yesus katakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dengan suara menggelegar, dengan suara yang nyaring, tapi saya tidak punya waktu untuk jelaskan itu. Dia serahkan nyawanya. Itu kan tanda bahwa pengorbanan itu all out, tetapi di dalam otoritas dan kuasanya. Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Aku yang menyerahkannya. Jadi kalau belum waktunya, tidak mungkin Tuhan disalib. Tapi semua itu by design, by big design. Maka saya katakan, inilah cerita agung Allah kita. Kalau saudara punya cerita, dan cerita itu banyak kali susah ditebak, apalagi cerita Tuhan. Cerita Allah yang maha besar, diceritakan dengan caranya yang unik. Dan Yesus mati di kayu salib pada waktu petang yang ketiga. Yang keempat, darahnya bebaskan kita dari dosa, bebaskan kita dari maut, bebaskan kita dari hukuman kekal. Sama seperti darah anak domba Paskah di zaman itu, bebaskan mereka dari hukuman maut. Demikianlah saya dan saudara. Ketika Allah Bapa yang menuntut pengorbanan, menuntut persembahan, melihat persembahan daripada Tuhan, maka kita yang ada di dalamnya tidak ada mendapatkan hukuman. Tuhan menanggung itu bagi kita. Darah itu dilihat oleh Tuhan sebagai cukuplah untuk keselamatanku dan keselamatanmu. Tidak perlu tambah-tambah. Oh, saya perlu tambahkan perbuatan baik saya supaya Tuhan selamatkan saya. Siapa kita yang bisa tambahkan? Cukuplah darah Tuhan menyelamatkan kita. Sama seperti orang Israel, mereka hanya perlu diam, perlu mengolesinya, dan sudah. Tak perlu berbuat apa. Tak perlu jaga sekuat tenaga anaknya supaya tidak mati. Karena Tuhan pasti jaga. Lalu yang kelima. Dari semua ini tadi dikatakan bahwa mereka harus tinggal di dalam rumah. Tidak boleh keluar. Ini aplikasinya. Bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Ada penebusan. Ada hidup yang kekal. Dalam Kisah Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12, dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya orang itu bisa diselamatkan oleh Allah, kecuali oleh nama Kristus, oleh nama Tuhan kita. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun. Di luar Tuhan, binasa. Di dalam Kristus, ada keselamatan. Tapi banyak kali orang mengaku pengen di dalam Kristus, tapi hidupnya di luar Tuhan. Mengaku di dalam, tapi hidup di luar. Inilah yang terjadi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar daripada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan kita. Dan Paskah yang sejati bukan hanya kebangkitan, tapi dimulai dari kematian Tuhan. Jadi Paskah yang kita rayakan hari ini, itu tergabung di dalamnya ada Jumat Agung, kematian Tuhan kita. Dan yang kedua, kebangkitan Tuhan kita dari kematian. Itu satu kesatuan Paskah yang sesungguhnya. Kita boleh menyebutnya pada waktu kematian sebagai Jumat Agung. Lalu pada waktu kebangkitan, mungkin kita mau pakai Paskah, tapi kalau bisa pakai kebangkitan. Karena Paskah satu rentetan, mulai dari kematian sampai pada kebangkitan. Itu satu rentetan karya Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah Paskah. Itulah karya Tuhan menyelamatkan kita. Dan kalau kita sudah mendapat bagian di dalam korban Paskah itu, kita mendapat menjadi bagian daripada anak domba Paskah itu. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti orang Israel makan roti tidak beragi. Itu tanda keterpisahan. Setelah itu mereka merayakan roti tak beragi. Tanda mereka diputuskan dari kehidupan lama. Demikianlah saya dan saudara harusnya. Kita tidak lagi menjadi manusia seperti sebelumnya. Kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, dalam Sang Paskah. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Kita terpisah dari dunia ini. Kita adalah manusia ciptaan baru daripada Tuhan. Maka hiduplah dengan gaya Tuhan. Hiduplah sebagai manusia ciptaan baru. Hiduplah menjadi manusia yang makin hari menyerupai Tuhan. Itu pesan Paskahnya yang sejati. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar merayakan setiap tahun.
sebatas ritual, rutinitas, formalitas. Lebih daripada itu, bagaimana hidup kita sebagai korban yang semestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Sudah perhatikan, waktu Israel dibebaskan dari Mesir, mereka tidak kembali lagi ke sana. Mereka tidak hidup lagi di Mesir. Mereka tidak hidup lagi di tempat lama, di kehidupan yang lama, dengan cara yang lama tidak lagi. Mereka sekarang pindah ke Kanaan, menuju ke Kanaan. Memang ada banyak dinamika, tapi mereka terus berjalan menuju Kanaan. Kita terus berjalan menuju surga bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan iman itu, perhatikan cara hidup kita. Itu poin daripada Paskah. Tuhan sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari hukuman yang kekal. Kalau Tuhan sudah bebaskan, maka seperti firman Tuhan katakan, persembahkan hidup saudara. Saya tutup dengan satu ayat dari Roma 12 pasal 1. Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan sudah mati, saudara jangan mati lagi untuk dosa. Cukup Tuhan sudah mati bagi kita. Kita tidak boleh mati berkali-kali dan berkenjang di dalam dosa. Beri persembahan yang hidup kepada Tuhan. Beri persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Itu yang membuat kita supaya tidak sia-sia kita mengikuti ibadah, tidak sia-sia kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita betul-betul makin hari makin menyerupai Tuhan. Bukan berarti kita langsung sempurna tanpa dosa, tanpa cacat sama sekali, tapi milikilah kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, kita tetap ada dalam kedagingan ini. Sampai mati pun, kita akan terus berjuang melawan kedagingan, melawan manusia lama kita. Tetapi harus pula sampai mati saudara berperang melawan yang hina dari kita, melawan yang lama dari kita. Beri persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan berkati.